awal 2023, diperkirakan dunia sudah memasuki situasi resesi global. Jokowi memprediksi situasi tersebut akan menjadi lebih sulit bagi semua negara. Lantas bagaimana dengan Indonesia dan cara menghindarinya? Presiden Joko Widodo mengatakan awal 2023 mendatang diperkirakan dunia akan dihantui resesi global. Kondisi ini diprediksi akan membuat situasi ekonomi menjadi lebih sulit untuk semua negara. Jokowi pun meminta semua pihak punya pemahaman yang sama soal potensi resesi global, lantaran investasi bakal menjadi rebutan semua negara. Dan tahun depan, tahun 2023, ini akan jauh lebih sulit lagi untuk semua negara. Due to war, we're likely to see more of these sorts of events happening in future. Just about the temperature, it's about the impact on water resources. Ya satir, ya satir. Ya Allah, ta'ala. Allah. Hujan deras yang mengguyur kota Jeddah, Arab Saudi, membuat peristiwa banjir bandang mengerikan melanda wilayah tersebut pada Kamis 24 November 2022. Saking parahnya banjir tersebut, hingga memaksa otoritas setempat untuk menutup sekolah dan membatalkan penerbangan. Terlihat dalam beberapa video amatir tersebut, tampak banjir bandang itu mengalir dengan begitu deras. Saking derasnya banjir itu hingga membuat apapun yang ada di hadapannya terseret oleh banjir. Mobil-mobil tersapu, jalan-jalan dipenuhi banjir, dan properti warga dihancurkan oleh banjir bandang tersebut. Musibah banjir bandang mengerikan yang terjadi di Jeddah, Arab Saudi disebabkan tingkat curah hujan yang tinggi tersebut, disebut-sebut sebagai pertanda kiamat karena saking parahnya. Jeddah yang merupakan pintu gerbang ke Mekah, terpaksa harus menutup bandara lantaran peristiwa banjir tersebut. Pihak terkait menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu waspada, lantaran di musim pancaroba seperti saat ini, cuaca ekstrim sering terjadi. Wilayah negara bagian itu dilaporkan menghadapi dampak yang lebih dahsyat dari hantaman Topan Sari sebelumnya. Demikianlah sebagaimana dikutip dari The Times pada Minggu. Sementara itu, Topan Veronica diketahui melemah dari badai kategori 4 sebelum intinya membuat pendaratan di dekat pusat penambangan Port Helena. Tetapi para pejabat berwenang memperingatkan sistem badai tersebut bergerak lambat dan akan terus menggempur Australia Barat dengan angin kencang dan hujan lebat diperkirakan terjadi selama 24 hingga 48 jam. Biro Meteorologi Australia mengatakan Topan Veronica memicu hembusan angin hingga 200 km per jam dan mendorong gelombang badai hingga 2 meter ke wilayah pesisir. Curah hujan diperkirakan mencapai 20 sampai 40 cm betul tambahnya. Perusahaan
Ya Allah, ya Allah. Bangga warga Panagan, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi gempa di Desa Gasol, tepatnya di Kampung Mujul. Keadaan korban berlimpahan. Mohon bantuan ya Allah, ya Rabbi. Jalan. Ayo. Jalan pulang. Allah. Ayo ambulan. Ambulan ya Allah. Ambulan ya Allah. Ambulan mana ambulan, bro? Ambulan ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah. Ambulan. Ayo ambulan. Hah? Hah? Coba. Zaman Edan. Sama dengan. Saat ini kita semua telah hidup di periode terakhir dari akhir zaman. Tanda-tanda kehancuran seluruh aspek kehidupan sudah sangat jelas. CETO-WELO, mulai dari kehancuran akidah, sistem kepemimpinan, ekonomi, budaya, akhlak dan lain-lain. Kehancuran di semua aspek itu merupakan keniscayaan tanda munculnya sang imam akhir zaman, Imam Mahdi. Imam Mahdi akan menata, merefresh dan memenuhi seluruh bumi ini dengan kemakmuran dan keadilan dalam semua bidang kehidupan. Saat Imam Mahdi tampil memimpin, seluruh kekayaan isi bumi ini akan dikeluarkan isinya. Begitu pula rahmat dari langit akan diturunkan semua. Sehingga pada saat itu terwujud kejayaan akhir zaman yang gilang gemilang. Semua aspek kehidupan mencapai puncak kejayaannya. Saking jayanya, sampai-sampai pada zaman itu ada umpama orang bersedekah sekarung emas TDK ada ork yang mau menerima, karena semua orang saat itu kaya raya, gemah ripah loh jinawi. Masa itu sudah sangat dekat. Lihatlah huru-hara dan pertentangan saat ini. Baik antar perorangan, kelompok, pemerintahan del. Ekonomi tampak gagah perkasa yang sesungguhnya rapuh karena sistem riba di seluruh sektor ekonomi. Laksana kayu digerogoti rayap tinggal menunggu momentum kehancuran. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah membangkitkan bagi umat ini seorang mujadid yang akan memperbaharui. Merefresh agamanya pada setiap awal 100 tahun. Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Hajar, Abu Daud dan Al-Iraqi. Telah diutus kepada umat Islam sebanyak 13 orang mujadid. Mereka ini adalah pemimpin manusia yang berwatak nabi kecuali Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang sekaligus merangkap sebagai pemerintah. Tetapi di antara mereka ini, tidak seorang pun yang dapat kita katakan sebagai ketua mujadid, dan tidak ada seorang pun yang melantik atau mengisistiharkan, mempopulerkan mana-mana antara mereka itu sebagai ketua mujadid. Oleh karena itu, ketua mujadid itu adalah seorang yang paling awal disebutnya tetapi paling akhir keluarnya. Dan dilantik sebagai mujadid, seperti halnya penghulu para rasul adalah yang terawal disebutnya tetapi yang terakhir keluarnya di kalangan mereka. Ketua mujadid ini adalah seorang yang sangat istimewa, seperti juga halnya Nabi Muhammad SAW adalah rasul yang sangat istimewa. Dibanding sekalian rasul yang pernah diutus kepada umat manusia. Dan sangat benarlah bahwa Imam Mahdi itu adalah penghulu sekalian mujadid sekaligus juga merupakan penghulu sohibul zaman bagi umat ini. Mujadid itu juga sering disebut Muhyiddin, atau yang menghidupkan agama.
Banyak orang yang bergelar Muhyiddin, misal Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, Syekh Muhyiddin Muhammad Ibnu Arabi Del. Tugas orang yang bergelar Mujadid atau Muhyiddin itu adalah merefresh agama yang mulai rusak. Menservis akidah atau amaliyah yang mulai jauh dari asal aslinya. Makanya orang yang mempunyai gelar Muhyiddin ini akan mengajarkan suatu ajaran yang seakan-akan baru, padahal itu ajaran lama, atau mengembalikan ajaran ke asal mula ajaran itu diajarkan. Karena mengembalikan ajaran itu ke asal mula, maka akan dilihat orang awam sebagai ajaran yang TDK sama dengan ajaran yang sebelumnya, karena ajaran sebelumnya terdapat perbedaan disebabkan perbedaan orang yang menerima. Maka ajaran itu mulai bertambah dan berkurang sesuai kadar penerimaan orang terhadap suatu amaliyah. Ketika ajaran itu diservis ke bentuk yang asli diajarkan Nabi, maka kelihatan ajaran itu secara lahiriah seperti ajaran yang berbeda. Ajaran itu laksana motor yang berulang kali pindah tangan. Setiap pindah tangan dioprek, dimodifikasi oleh orang yang menerima motor. Diganti knalpot, roda, stangdel, maka ketika dikembalikan kepada onderdil asli dari pabrikan, orang menyangka itu bukan motor yang sebelumnya, dan dianggap salah, padahal sejatinya oprekan, modifikasi itu yang salah. Menghadapi periode terakhir dari akhir zaman, sikap kita yang terbaik adalah 1. Hindari dan jauhi hiruk-pikuk dunia yang akan menyeret kita semakin jauh dokter Allah meskipun dohirnya tampak agamis. 2. Lakukan uzlah UTK menggembleng diri agar siap menghadapi akhir zaman dan jegean terbawa arus pertarungan hawa nafsu. 3. Bertalaki kepada pembimbing ruhani yang memiliki sanad keilmuan yang bersambung sampai KPD Rasulullah SAW. 4. Perbagus amaliyah, ihsan, yakni pengamalan syariat dan hakikat secara terpadu dan kafah. Serta lakukan amaliyah taubat secara istiqomah. Insya Allah jika kita laksanakan itu maka akan selamat, kegelapan akan tersibak, cahaya gilang gemilang akan bersinar. Wa Allahu a'lam. Allahumma yasir wa ain.